Bismillahirrahmanirrahim. Salat sebagaimana yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imaduddin. Jadi salat itu tiangnya agama. Orang yang baik salatnya dipastikan baik pula agamanya, dan begitu juga sebaliknya. Begitu juga salat ini merupakan salah satu komunikasi masjid untuk kita sambung dengan Allah, kita komunikasi dengan Allah. Tapi di dalam beberapa kitab fikih ditentukan adanya beberapa sholat yang dimana sholat sunnah ini tidak diperbolehkan dilakukan. Syekh Salim bin Sumer Al-Hadrami dalam kitabnya Safinatun Najah menyebutkan ada 5 waktu yang diharamkan untuk sholat. 5 waktu yang diharamkan untuk sholat, ini harus diingat-ingat. Sedangkan Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Kasyifatus Saja menjelaskan kelima waktu itu apa saja. Dijelaskan oleh beliau, yang pertama adalah ketika tulu'us syamsi, ketika terbitnya matahari. Jadi waktu haram sholat yang pertama ini dimulai sejak terbitnya matahari sampai dengan meninggi sekira ukuran 1 tombak. Dalam rentang waktu tersebut tidak diperbolehkan melakukan sholat. Maksudnya sholat sunnah, nek sholat fardu ya tetap wajib. Namun bila posisi tinggi matahari sudah mencapai 1 tombak, maka sah melakukan sholat sunnah secara mutlak. Ini yang pertama. Terus yang kedua apa? Yang kedua itu waktu istiwa. Waktu istiwa itu waktu dimana matahari tepat ada di tengah-tengah sampai tergelincirnya matahari selain pada hari Jumat. Waktu istiwa adalah waktu dimana posisi matahari pas di atas kepala. Pada saat matahari berada pada posisi ini, kita diharamkan untuk melakukan sholat sunnah. Dan perlu diketahui juga Mas Cito bahwa waktu istiwa ini sangat sebentar sekali, sampai hampir saja tidak bisa dirasakan sampai matahari ini tergelincir. Keharaman melakukan sholat di waktu istiwa ini tidak berlaku pada hari Jumat. Misal Mas Cito datang pada hari Jumat ke masjid, kemudian pas waktu istiwa pas di atas kepala ini Mas Cito melakukan sholat tahiyatul masjid, maka tetap diperbolehkan. Ketiga adalah ketika matahari berwarna kekuning-kuningan sampai dengan tenggelam. Ini berdasarkan dari hadisnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salasu sa'atin karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhana an nusalliya fihinna aw an naqbara fihinna mautana hina tatlu'us syamsu bazighatan hatta tartafi'a wa hina yakumu qa'imuz zahirati hatta tamila syamsu wa hina tudayyifu asy-syamsu lil ghurubi hatta taghruba. Artinya adalah ada 3 waktu di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita sholat dan mengubur jenazah di dalamnya. Ketika matahari terbit sampai meninggi, ketika unta berdiri di tengah hari yang sangat panas atau waktu tengah hari sampai matahari condong, dan ketika matahari condong menuju terbenam hingga tenggelam. Kemudian yang keempat Mas Cito adalah setelah melakukan sholat subuh sampai dengan terbitnya matahari. Keharaman sholat pada waktu ini berlaku bagi orang yang melakukan sholat subuh secara adaan. Adaan itu melakukan sholat subuh pada waktunya. Gambaran contoh kasusnya sebagai berikut. Anggaplah waktu sholat subuh dimulai dari jam 4 pagi ya. Sekarang jam berapa? Jam 4 pagi. Dan pada jam 5 matahari telah terbit, yang juga berarti habisnya waktu subuh. Ketika seseorang melakukan sholat subuh pada jam 4.15 menit misalkan, atau pada jam berapapun ia melakukannya, maka setelah sholat subuh itu Mas Cito tidak boleh melakukan sholat sunnah sampai dengan terbitnya matahari,
dan bahkan sampai matahari meninggi kira-kira berapa tadi, 1 tombak. Karena saat terbitnya matahari sampai dengan meninggi 1 tombak juga merupakan waktu yang dilarang untuk melakukan sholat sebagaimana yang telah kami jelaskan tadi. Ya moga-moga masjid paham. Sebaliknya dalam rentang waktu jam 4 sampai jam 5 pagi selagi ia belum melakukan sholat subuh, maka ia diperbolehkan melakukan sholat subuh. Adapun orang yang melakukan sholat subuh secara qadhaan itu tidak pada waktunya, pada waktu sholat subuh, maka ia diperbolehkan melakukan sholat lain setelahnya. Sebagai contoh kasus ini, seumpama seseorang pada hari kemarin karena suatu alasan belum melakukan sholat subuh, lalu mengkodoknya pada waktu subuh hari ini. Setelah ia melakukan sholat subuh kodok tersebut, ia tidak dilarang melakukan sholat subuh lainnya atau sholat adaan pada waktu itu. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima adalah yang diharamkan melakukan sholat setelah melakukan sholat asar sampai dengan tenggelamnya matahari. Sebagaimana yang diharamkan melakukan sholat setelah sholat subuh di atas, juga diharamkan melakukan sholat subuh bagi orang yang telah melakukan sholat asar secara adaan atau melakukan pada waktunya, sebagaimana contoh kasus di atas. Juga bagi orang yang pada waktu sholat asar melakukan sholat asar qadha sebagai pengganti sholat asar yang belum dilakukan pada hari sebelumnya, maka dia tetap diperbolehkan. Keharaman melakukan sholat setelah sholat asar ini juga terus berlaku sampai dengan tenggelamnya matahari, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, la sholata ba'da subahi hatta tartafi asyamsu wa la sholata ba'dal asri hatta taghiba asyamsu. Artinya, tidak ada sholat setelah sholat subuh sampai matahari meninggi, dan tidak ada sholat setelah sholat asar sampai matahari tenggelam. Rawahul Bukhari. Pertanyaan berikutnya adalah, sholat apa yang haram dilakukan pada kelima waktu tersebut? Iya Mas Ito, sholat apa wae? Apakah apapun sholatnya yang tidak boleh dilakukan pada kelima waktu haram tersebut? Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya tersebut menuturkan bahwa sholat yang diharamkan dilakukan pada kelima waktu itu adalah sholat sunnah yang tidak memiliki sebab yang mendahului dan tidak memiliki sebab yang membersamai atau membarengi. Sebagai contoh adalah sholat tahiyatul masjid. Ini adalah sholat sunnah yang dilakukan karena adanya sebab yang mendahului sholatnya, yakni masuk masjid. Kapanpun seseorang masuk masjid, ia disunahkan melakukan sholat tahiyatul masjid, meskipun pada salah satu waktu yang dilarang tersebut. Sedangkan contoh sholat sunnah yang memiliki sebab yang membarengi adalah sholat gerhana matahari, sholat gerhana bulan. Sholat sunnah ini mesti dilakukan berbarengan dengan waktunya bulan dan matahari mengalami gerhana, tidak bisa dilakukan sebelum atau sesudah gerhananya usai. Maka semisal terjadi gerhana pada waktu yang diharamkan untuk sholat, maka tidak haram hukumnya untuk sholat, ya lakoni ae sholate. Dengan kata lain, sholat yang dilarang dilakukan pada 5 waktu tersebut adalah sholat sunnah mutlak atau sholat sunnah yang tidak memiliki sebab yang terjadi sholat itu dilakukan. Sholat sunat mutlak adalah sholat sunnah yang tidak terkait dengan apapun. Adapun sholat sunnah yang memiliki sebab yang terjadi setelah dilakukannya sholat, sebagai contohnya adalah sholat sunnah safar, yakni sholat sunnah yang dilakukan ketika seorang hendak melakukan satu perjalanan. Sebab dilakukan sholat sunnah ini adalah perjalanan yang akan dilakukan karena perjalanan sebagai sebab, baru akan dilakukan setelah dilakukannya sholat. Maka sholat sunnah safar tidak diperbolehkan di waktu kelima yang dilarang tadi. Tapi perlu diketahui, ini kau Mas Cito salah paham. Ya aku ngerti nih Mekah kok akeh wong nglakoni sholat sunnah sak waktu-waktu. Nah, perlu diketahui Mas Cito bahwa keharaman melakukan sholat di 5 waktu ini tidak berlaku di tanah suci Mekah. Ini di Indonesia atau ajam yang lain selain di kota suci Mekah. Artinya di tanah suci Mekah seseorang diperbolehkan melakukan sholat apapun di waktu kapanpun yang dia mau, termasuk di salah satu dari 5 waktu yang diharamkan.
Ini berdasarkan hadisnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tamna'u ahadan tafa bihadzal bait wa shalla ayyata sa'atin sya'a min lailin aw naharin. Yang artinya Rasulullah bersabda, jangan kalian larang seseorang bertawaf dan sholat di rumah ini, di Ka'bah, kapanpun ia mau, baik siang maupun malam. Hadis riwayat An-Nasa'i. Adapun di Madinah berlaku hukum sebagaimana umumnya tempat, tidak seperti di kota Mekah. Jadi ketentuan 5 waktu ini tidak berlaku di kota Mekah.